Oke. Ner, melihat dampak lingkungan atau mungkin ada yang ingin dikomentari masalah rencana pemerintah kota ini mereklamasi apa Kecamatan Tuminting khususnya untuk di Boulevard 2. Iya, begini ya. Saya mau mulainya dari begini. Memulai dari soal kebijakan ya, kebijakan publik itu. Nah, kebijakan publik itu kan dasarnya adalah kepentingan publik, dibangun di atas kepentingan publik. Nah, kalau kebijakan yang akan dibuat dilaksanakan itu justru berseberangan, bertentangan dengan kepentingan publik, maka itu sebenarnya sebuah kezaliman gitu ya. Apa dasarnya kalau kebijakan itu tidak memberikan kemaslahatan, tidak memberikan manfaat untuk masyarakat? Manfaat apa? Manfaat ekonomi, manfaat sosial dan lain-lain gitu. Nah, soal rencana reklamasi Boulevard 2 ini kan akan banyak yang rusak ya di situ ya. Yang pertama adalah soal lingkungan, ekosistem di situ gitu ya. Itu kan kekayaan wilayah Sulawesi Utara. Kemudian kalau itu dilakukan maka ini akan adalah sebenarnya merusak aset kita gitu. Merusak ekosistem yang sebetulnya di level dunia itu justru diperjuangkan untuk dipertahankan gitu, di level dunia ya, seperti itu. Di WHO ya, di UNESCO semua menyatakan bahwa namanya lingkungan itu, ekosistem itu harus dijaga dan diatur dengan aturan-aturan. Nah, kita malah justru sebaliknya mau melakukan pengrusakan. Betapa dampak buruk yang akan kita terima masyarakat kalau itu dilakukan gitu. Bisa terjadi bencana alam, kedua merusak ekosistem, dan ketiga menutup sumber mata pencarian masyarakat sekitar gitu. Apakah reklamasi itu memberikan manfaat untuk pertumbuhan ekonomi? Tidak, saya bilang gitu. Kenapa? Justru yang akan menikmati adalah masyarakat di level yang berbeda. Kedua, pilihan untuk menjadikan itu misalnya sebagai wilayah-wilayah yang berpotensi ekonomi, kita punya wilayah-wilayah yang seharusnya bisa dikembangkan ya. Mengapa tidak mengembangkan wilayah-wilayah darat yang masih ada untuk kepentingan pembangunan lokal itu sendiri gitu. Seharusnya seperti itu. Tetapi juga dengan mengedepankan kearifan lokal seharusnya gitu ya. Misalnya membangun, kalau misalnya pemerintah berpikir soal Sulawesi Utara adalah bisa berkembang dari sektor pariwisata, maka dibangunlah di wilayah darat dengan model pariwisata yang berbasis pada kearifan lokal, tidak merusak. Seharusnya seperti itu. Nah, pilihan-pilihan ini, pilihan untuk mereklamasi saya pikir adalah sebuah kebijakan yang sangat instan untuk berpikir mendapatkan pendapatan daerah melalui reklamasi. Itu suatu pemikiran yang sangat instan sekali. Kedua, justru ini bisa menimbulkan kecurigaan masyarakat gitu. Kita terutama para akademis, ada apa ini gitu ya? Ada apa ini kok seperti tidak punya pilihan untuk melakukan reklamasi terhadap wilayah itu gitu ya. Dan pertimbangan lainnya adalah masyarakat sekitar gitu. Masyarakat sekitar itu udah sekian puluh tahun tinggal di situ ya, mata pencarian di situ, dan ini akan terganggu sekali, sangat dan berpotensi pada resiko-resiko bencana alam yang akan dialami oleh Sulawesi Utara. Saya kira sebenarnya itu barangkali pesan terakhir sebagai akademisi, kita tidak akan tinggal diam akademisi gitu. Kita akan tidak untuk mengadvokasi persoalan ini gitu. Nah, mungkin ada solusi yang ingin ditawarkan supaya pemerintah jangan selalu berpatokan untuk melakukan reklamasi di pinggir pantai, mengingat saat ini kan Sulawesi Utara khususnya untuk di Kota Manado, pinggir pantai itu sangat sulit untuk ditemukan. Mungkin ada perencanaan kotak atau bagaimana menurut solusi yang ditawarkan? Kalau berpikir soal percepatan pembangunan ekonomi daerah itu kan tidak bisa instan. Berpikir mereklamasi itu adalah jalan pendek. Kalau berpikir misalnya untuk pengembangan sektor wisata, bisnis dan lainnya, masih bisa dilakukan di wilayah darat di sebelah utara gitu ya. Tetapi lagi-lagi pemerintah harus punya komitmen untuk membangun itu. Misalnya mau mengembangkan wilayah darat di sebelah utara Kota Manado itu, seperti saya katakan tadi, misalnya akan menjadikan itu supaya zona kepariwisataan, misalnya sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Nah, kalau itu akan dilakukan, maka bisa, dan sekali lagi dengan berbasis pada kearifan lokal seharusnya. Bagaimana itu dikembangkan tanpa merusak lingkungan. Kenapa saya bilang tidak bisa? Banyak daerah-daerah lain sudah melakukan itu. Pendapatan daerah tinggi dari sektor pariwisata, tapi justru tidak merusak ekosistem. Baik, kita bisa banyak belajar ke daerah lain kok. Ini legislatif, eksekutif, saya kira bukan 1-2 kali melakukan studi banding keluar daerah. Apa yang didapat kalau begitu? Ya, apa yang didapat oleh pemerintah, eksekutif maupun legislatif selama ini keluar daerah dan kunjungan banyak ke tempat wisata? Tuh. Apa yang dilakukan kalau gitu? Pelajaran dapat. Sementara kita kok tidak dapat
tidak mendapatkan ilmu baru dari apa yang mereka lakukan luar itu? Mengapa tidak mengembangkan sektor darat untuk itu? Jadi menurut saya bukan satu-satunya pilihan reklamasi untuk kepentingan pembangunan daerah itu bukanlah jalan keluar menurut saya. Harus ada alternatif lain dan pemerintah harus cerdas untuk melakukan itu gitu. Saya kira itu. Makasih benar. Oke. Dengan siapa benar? Michael Mamento sebagai akademisi dosen di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik gitu ya. Boleh juga untuk lingkungan. Iya, pengamat lingkungan juga. Oke. Makasih benar. Iya. Siap. Suruh